Shalom, saudara-saudara sekalian. Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan berhenti mendoakan. Saudara-saudara sekalian, seringkali saat kesaksian kita ditolak, saat orang yang kita layani tiba-tiba berbalik dari Tuhan, saat seorang yang kita doakan dan muridkan sekian lama, jatuh bangun terus di dalam dosa, kita menjadi kecewa. Lalu berhenti mendoakan mereka. Saudara, kami sering mengalami yang seperti ini. Di tempat kami tinggal, tantangan yang terbesar yang membuat orang-orang tidak bersungguh-sungguh bahkan berbalik dari Tuhan adalah harta, uang. Saudara, orang mau percaya Yesus kalau bermanfaat. Atau mereka melihat benefit yang bisa mereka dapatkan ketika mereka mengikut Tuhan atau masuk gereja. Kami memiliki pengalaman pada saat orang-orang yang ada di gereja ini mencari pinjaman bagi kebutuhan mereka dan mereka tidak mendapatkan pinjaman tersebut, mereka keluar dari gereja, meninggalkan gereja. Saudara, ini membuat kami seringkali sedih, bahkan lemah, kemudian lesu dan putus asa. Tuhan Yesus atau peristiwa ini pernah terjadi dalam hidup seseorang yang ditulis di Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ke 26. Di situ ada anak muda yang mencari Tuhan dan bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan dia melakukan banyak hal di dalam jalan-jalan Tuhan. Tetapi saat dia harus diperhadapkan dengan pilihan apakah harta, apakah Tuhan. Jadi dia sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kemudian diperhadapkan dengan pilihan harta atau Tuhan. Anak muda ini di ayat ke-22 dicatat, pergi dengan sedih sebab sangat banyak hartanya. Jadi hatinya melekat kepada harta. Lebih daripada hatinya melekat kepada Tuhan. Anak ini memilih harta dan kemudian meninggalkan Tuhan. Sampai Yesus sendiri berkata seperti ini, sukar sekali di ayat ke-23. Seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-murid yang mendengar ini jadi gempar, dicatat di dalam firman Tuhan, mereka gempar. Saya rasa pikiran hati mereka campur aduk. Siapa yang bisa masuk ke surga? Siapa yang bisa diselamatkan? Siapa yang bisa terus setia kepada Tuhan? Siapa yang bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin kuat di dalam Tuhan? Ini memenuhi pikiran murid-murid Tuhan pada waktu itu. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup kita? Apakah saudara mengalami seperti itu? Seperti kami, seperti saya juga. Saudara menjadi lemah karena keadaan seseorang. Menjadi kecewa karena orang ini berbalik dari Tuhan. Menjadi putus harap saat seseorang jatuh bangun di dalam dosa, padahal sudah diajar. Saudara, mari dengarkan jawaban Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang tercatat di ayat yang ke-26. Tuhan berkata seperti ini, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saya ulangi sekali lagi, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya. Sebab itu saudara, dorongan saya, teruslah berdoa. Jangan putus harap. Jangan putus asa. Jangan menjadi lemah. Teruslah mendoakan. Siapa saja yang saudara sedang doakan, apapun keadaannya, bertekunlah. Sebab Tuhan Yesus yang bekerja, bukan kita. Dan Tuhan Yesus terus bekerja di hati mereka, meskipun kita tidak melihat. Dia terus bekerja merubah hidup seseorang, meskipun kita tidak melihat. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, seperti kata firman Tuhan, bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah semua mungkin, saudara, akan digenapi.
Amin. Bertekunlah, sebab itu tanda kita percaya. Ketekunan kita adalah tanda kita percaya. Percaya kepada Tuhan lebih daripada pikiran kita, lebih daripada penglihatan kita, lebih dari pengertian kita sendiri. Bertekun adalah tanda percaya kita. Dorongan saya bertekun di dalam apa saja yang sedang engkau lakukan. Terutama kalau engkau mendoakan saudaramu, mendoakan familimu, mendoakan temanmu, mendoakan handai tolan saudara, mendoakan teman sepekerjaan saudara. Teruslah bertekun di dalam doa. Teruslah mendoakan. Tuhan mendengar doa saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.